Bismillahirrahmanirrahim. Ila muallifi hadzal kitab nafa'anallahu bi ulumihi wa bi muallafatihi naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita urang ngalajengkeun hanca kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran halaman 65. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifun nashi lugotan wastilahan. Ta'rifun nashi definisi nasah lugotan menurut bahasa, etimologi, wastilahan jeung menurut istilah. Jadi definisi nasah menurut lughat bahasa dan menurut istilah. An-nashu ari nasah lughatan menurut lughat. Jadi asal katanya inda lugotin, karena lafad inda mudhof dibuang, maka mudhof ilaih menempati posisi mudhof. Wa mayalil mudhof ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idza mahudifa. Ya'ti datang itu nasah bimaknal izalati kalawan makna ngaleungitkeun. Jadi secara bahasa nasah itu bermakna izalah, artinya menghilangkan. Takulu ngucap saha al-arabu orang-orang Arab. Jadi kalau disebut dengan kata Arab itu menunjukkan Arab kota. Sukabumi kota, Ciamis kota, Bandung kota. Kalau Arab itu menunjukkan Arab udik, Arab kampung. Contoh ungkapan lafad nasah dengan makna izalah menghilangkan menurut perkataan orang Arab. Nasahot asyamsu ad-dilla. Nasahot ngaleungitkeun naon asyamsu panon poe ad-dilla kana iu-iu atau kana naon halang. Ae izalatuhu tegesna ngaleungitkeunana itu dilla. Wa minhu jeung eta tetep tina sawarehna itu maknal izalah qauluhu ta'ala ari dawuhan Allah Ta'ala. Payang sahullahu ma yulkis syaiton. Payang sahu maka nganasah. Nah, nasah di sini maknanya adalah izalah, menghilangkan. Saha Allahu Allah makana perkara yulki anu nibakeun naon asyaitonu setan. Jadi lafad yansahu fi'il mudhari yang diambil dari fi'il madinya lafad nasaho dalam surah Al-Hajj ayat 52, maknanya Allah menghilangkan sesuatu yang ditimpakan oleh setan, karena nasah bermakna izalah. Ayuzilu tegasna ngaleungitkeun Allahu kana ma yulki syaiton. Wa yubtilu jeung tegasna ngabatalkeun Allah
hu kana ma yulki syaiton. Wayati jeung datang itu nasah bimana nakli kalawan makna naklu mindahkeun, memindahkan. Yang kedua, nasah menurut definisi lugawi atau etimologi adalah bermakna naklu, memindahkan. Jadi kalau seseorang mengucapkan nasahtu itu mananya memindahkan. Min maudiin dari satu tempat ila maudiin pada tempat yang lain. Jadi nasah menurut pandangan lugawi atau menurut pandangan etimologi itu bermakna naklu. Tadi bermakna izalah, yang kedua bermakna naklu. Wa minhu jeung eta tina sawarehna itu makna naklu qauluhum ari ucapan manusia. Nasahtu alkitaba. Nasahtu aena qaltu tegasna mindahkeun kuring ma kana perkara pihi nu aya dina kitab ila kitabin akhor kana kitab anu sejen. Jadi nasah ini jadi lapan nasah pada ungkapan nasah tu alkitaba itu bimana naqaltu ma pihi ila kitabin akhor. Saya membedakan sesuatu yang terdapat di dalam kitab pada kitab yang lain. Jadi sudah dua. Definisi nasah menurut lugawi. Pertama, nasah itu bimana izalah. Yang kedua, nasah itu bimana naklu, memindahkan. Wa minhu jeung eta tetep tina sawarehna itu nasah bimakna naklu. Qauluhu ta'ala ari dawuhan Allah Ta'ala, inna kunna nastansihu ma kuntum ta'malun. Surah Al-Jasiyah ayat 29. Inna sanyana kami kunna eta bukti kami nastansihu. Nah, di sini ada ungkapan, ada kata nastansihu. Nastansihu mindahkeun kami, berupaya mindahkeun kami. Makana perkara kuntum nu bukti aranjeun tak maluna eta migawe aranjeun. Surah Al-Jasiyah ayat 29. Ungkapan atau kata nastansihu ini menunjukkan makna naqaltu, naqalna. Dua, yang ketiga, wayati jeung datang nasah bimakna tabdil kalawan makna tabdil, ngagantikeun. Ini makna nasah yang ketiga. Terima kasih Pak Kubu Samsudin telah bergabung. Jadi ada nasah bimana tabdil, artinya menggantikan. Contohnya wa minhu jeung eta tetep tina sawarena makna tabdil qauluhu ta'ala ari dawuhan Allah Ta'ala wa idza baddalna ayatam makana ayah. Wa idza baddalna jeung di mana ngagantikeun kami ayatan kana hiji ayat makana ayatin dina tempat ayat anu sejen. Artinya menggantikan ayat pada tempat ayat yang lain itu bagian daripada gambaran nasah. Ini yang ketiga, diulangi lagi bahwa nasah adalah bagian yang tak terpisahkan di dalam Al-Quran. Dan nasah itu secara lugawi itu ada beberapa makna. Yang pertama nasah bimana izalah, artinya menghilangkan. Yang kedua nasah bermakna intiqal, artinya memindahkan. Dan yang ketiganya nasah bimana tabdil, artinya menggantikan. Yang keempat, wa bimana tahwil,
bermakna tahwil. Hawala yuhawilu tahwilan. Tahwil itu adalah memindahkan kondisi. Memindahkan kondisi situasi. Wa minhu jeung eta tetep tina sawarena makna tahwil. Tanasahu ari lapad tanasahu. Tanasahu silih pindahkeun saha al mawarisu ahli waris min wahidin ti satu kondisi ila wahidin pada kondisi yang lain. Hada ariya eta min hais, hada ariya makna eta min haisul lugat. Contoh nasah dengan mana tahwil. Tahwil itu memindahkan satu kondisi, satu tingkatan pada tingkatan yang lain. Contoh ungkapan makna tahwil itu memindahkan satu tahapan atau satu derajat pada derajat yang lain. Tanasahol mawaris. Tanasaho saling memindahkan. Karena di dalam ilmu waris itu ada satu ahli waris yang bisa berpindah kondisi purudul mukadarahnya dari satu bagian pada bagian yang lain. Contoh, ketika mayit meninggalkan ahli warisnya itu zawaj. Ketika zawaj tidak dibarengi dengan anak, maka bagian zawaj itu setengah. Tetapi ketika zawaj bareng dengan anak, maka berpindah menjadi 1/4. Zawajah ketika tidak bareng dengan anak, itu bagiannya 1/4. Tetapi ketika zawajah bareng dengan anak, maka bagiannya menjadi 1/8. Itu artinya bahwa lapad tanasaho di sana adalah memindahkan satu kondisi pada kondisi yang lain, memindahkan satu tingkatan pada tingkatan yang lain. Jadi ada 4 makna nasah menurut pandangan lugawi. Lugawi itu bahasa, atau dalam bahasa milenialnya, dalam bahasa kamus populernya etimologi. Satu, nasah itu bermakna izalah, menghilangkan. Yang kedua, nasah itu bermakna naklu, memindahkan tempat. Kalau naklu itu memindahkan tempat. Yang ketiga, tabdil, artinya menggantikan. Yang keempat, tahwil, artinya memindahkan derajat, memindahkan derajat. Wa amma pisyar'i jeung anapun ari nasah menurut pandangan syara'. Syara' itu aturan syariat. Pencetus hukum syara' adalah syari'. Syari itu 2, satu Allah, yang kedua Rasulullah SAW. Maka apabila ada ungkapan syari, itu maknanya pencetus hukum. Dan produknya adalah syara' atau syariat. Nah, begitu. Wa amma pisyar'i jeung anapun ari nasah dalam pandangan syara'. Apa yang dimaksud dengan nasah dalam pandangan syariat? Bahwa tah eta ari syara'. Eta huwa tah ari itu nasah. Eta intihaul hukmi, berakhirna hukum. Wa tabdiluhu jeung penggantian hukum bihukmin akhor, dengan hukum yang lain. Jadi nasah menurut pandangan syara' atau menurut istilah syara', atau dalam bahasa agak kerenan sedikit menurut pandangan terminologi syara'. Bahwa intihaul hukmi wa tabdiluhu bihukmin akhor. Nasah adalah berakhirnya satu hukum
dan diganti dengan hukum yang lain. Kalau dalam bahasa tata negara, hukum ketatanegaraan di NKRI di negeri plus 62 bisa juga disebut dengan amandemen hukum. Disebut dengan amandemen hukum. Jadi hukum itu diganti. Nah, nasah ini, makna nasah menurut pandangan syariat adalah berakhirnya satu hukum dan diganti dengan hukum yang lain. Itu namanya nasah menurut pandangan syari. Wakod aropa jeung nyata geus nakripan hu kana nasah saha al fuqahau ulama-ulama fikih. Para ulama-ulama yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang fikih hukum. Wal usuliyun dan ulama-ulama ahli usul fikih telah memberikan definisi bita'rifatin katsiratin ku pirang-pirang patokan definisi anu loba. Nah taru anu milih kami min hatina ta'rifat ahsoroha kanu pangringkes-ringkesna itu ta'rifat wa ajma'aha jeung pangumpulkeunana itu ta'rifat. Jadi para ulama fikih, ulama-ulama ahli usul fikih itu telah banyak memberikan takrif definisi berkaitan dengan makna nasah menurut pandangan syariat. Tetapi kata musonib di sini, musonib kitab At-Tibyan, bahwa kami lebih memilih pada takrif, pada definisi yang lebih ringkas dan lebih jampu, artinya lebih ringkas dan lebih mengumpulkan. Wa huwa jeung ari itu ahsor ma eta ta'rif qala anu geus ngandika hukana ma saha Ibnul Hajib, Imam Ibnul Hajib haitsu qala sekira geus ngadawuh Ibnul Hajib bitarifihi dina ta'rifna Ibnul Hajib. Dan menurut musannif, saya lebih memilih tentang takrif yang dikemukakan oleh Ibnul Hajib, seorang ulama pakar ilmu dalam bidang usul fikih berkaitan dengan takrif nasah menurut pandangan syarak, dan itu takrif yang dianggap oleh musannif sebagai takrif yang paling ringkas, sebagai takrif yang paling mengumpulkan dari makna nasah itu sendiri. Mana takrif menurut Ibnu Hajib? An-nashu arinasa huwa arinasa eta rab'ul hukmi syar'iyyi bidalilin mutaakhirin. Nah ini definisi nasah menurut pandangan Imam Ibnu Hajib. An-nashu huwa rab'ul hukmi syar'iyyi. Nasah huwa arinasa eta rab'ul hukmi syar'iyyi, ngaleungitkeun hukum bangsa syara bidalilin mutaakhirin ku dalil anu panderi. Ini definisi yang dianggap lebih kompatibel. Definisi yang dianggap lebih permanen menurut pengarang tafsir At-Tibyan adalah definisi nasah yang dikemukakan oleh Imam Ibnul Hajib, yaitu huwa raf'ul hukmi syar'iyyi bidalilin akharin, menghilangkan hukum syara diganti dengan dalil yang lain. Qala ngadawu saha Allah taala fi kitabih dina kitab Allah Al-Aziz anu agung. Manangsah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Manansah teu kapati ngagantikeun kami min ayatin tina hiji ayat. Aw nunsi atawa ngagantikeun kami hakana ayat. Nakti ngadatangkeun kami bi khairin kanu leuwih alus min hatina ayat nu ti heula. Aw misliha atawa pantarna itu ayat.
Alam ta'lam nah teu apal anjeun annallaha kana saenyana Allah ala kulli syai'in kana sakabeh perkara qadirun eta kawasa. Al-Baqarah ayat 106. Ini penegasan Allah berkaitan bahwa Allah tidak pernah mengganti satu ayat dengan ayat yang lain kecuali Allah mendatangkan ayat penggantinya lebih baik daripada ayat sebelumnya. Apakah kamu tidak meyakini, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala apapun? Ini adalah menunjukkan bahwa adanya pergantian satu ayat dengan ayat yang lain di dalam Al-Quran itu bukan berarti bahwa Allah mencela-mencela. Karena ada pandangan Yahudi berkaitan dengan asbab nuzul, sebab-sebab turunnya ayat manansah min ayatin. Contoh nasa di dalam Al-Quran itu pertama adalah ada nashul hukmi dunat tilawah. Ada yang dinasah hukumnya tetapi bacaannya tidak diganti. Contoh berkaitan dengan iddah wafat. Pada awalnya iddah wafat itu artinya seorang istri yang ditinggal mati oleh seorang suaminya, iddahnya adalah 1 tahun. Walladzina yutawaffawna minkum azwajay yatarabbasna bi anfusihinna mata'an ilal haul. Itu berkaitan dengan masa jeda atau masa iddah seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya. Itu masa jeda untuk bisa nikah dengan wanita dengan lelaki yang lain itu selama 1 tahun. Tapi pada akhirnya ayat itu diganti dengan masa jedanya 4 bulan 10 hari. Itu artinya Allah menggantikan satu hukum atau yang disebut dengan nasah diganti dengan hukum yang lebih baik. Jadi tadinya kalau seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, maka masa jedanya itu adalah 1 tahun. Ia bisa kawin lagi dengan lelaki yang lain. Tetapi Allah Maha mengetahui bahwa masa menunggu 1 tahun seorang wanita untuk mendapatkan pasangan yang lain sebagai pengganti suami yang meninggal itu terlalu lama. Sehingga Allah menggantinya dengan 4 bulan 10 hari. Itu contoh nasah di dalam Al-Quran. Ada lagi nashut tilawah dunal hukmi. Ada yang diganti bacaannya tetapi hukumnya tidak. Contoh di dalam Al-Quran ada ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Itu diganti dari kata as-syaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuha. Itu diganti dinasa dengan ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Nah, lapad az-zaniyatu itu sebagai pengganti dari as-syaikhu wasyaikhatu. Diganti dengan az-zaniyatu waz-zani. Ini menunjukkan bahwa penggantian hukum di dalam Al-Quran, penggantian lapad-lapad di dalam Al-Quran, itu menunjukkan kuasa Allah. Itu menunjukkan Allah mendatangkan hukum kepada manusia dengan hukum yang lebih baik. Dan nasah artinya menghilangkan hukum syara dengan hukum syara yang lain. Tentu nasah ini berakhir ketika Rasulullah SAW menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sababun nuzulil ayat, sababun nuzul, sebab turunnya li ayatin nashi tentang ayat nasah. Jadi bagaimana asbab nuzulnya dari ayat Al-Baqarah ayat 106 berkaitan dengan nasah, manansah min ayatin aw nunsiha. Ruwiya diriwayatkeun naon saha annal yahuda sanyana orang-orang Yahudi. Qalu eta ngobrol Yahudi liba dihim ka sawarehna itu Yahudi al-ba'do ka sawarehna deui. Jadi ini yang menjadi asbab nuzulnya bahwa sebelum turunnya ayat manan sabin ayatin ini terjadi percakapan antara orang Yahudi dengan Yahudi yang lain.
mengomentari berkaitan dengan adanya pergantian hukum, adanya pergantian bacaan di dalam Al-Quran. Allah ta'jabuna, naha kagum aranjeun min amri Muhammadin, tina urusan Muhammad. Yamuru marentah itu Muhammad ashabahu ka sahabatna Muhammad bi amrin ku hiji perintah. Sumayan hatuli ngalarang itu Muhammad hum ka ashab anhu tina amrin. Wa yamuru jeung marentah Muhammad hum ka ashab bihi kana penggantina amrin. Ini komentar orang-orang Yahudi mengomentari berkaitan adanya penggantian satu hukum di dalam Al-Quran dengan hukum yang lain. Jadi orang Yahudi sebenarnya mereka diam-diam tapi kagum dengan Al-Quran. Tetapi karena hatinya lebih didahului kerasukan hasud, maka komentarnya menjadi nyinyir, komentarnya menjadi miring. Sehingga orang-orang Yahudi berusaha untuk memprovokasi anggota Yahudi yang lain agar mereka tidak beriman kepada Rasulullah, juga tidak beriman kepada Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka mengatakan kepada Yahudi yang lain, apakah kamu kagum, apakah kamu bangga terhadap urusan Muhammad? Muhammad itu selalu memerintahkan kepada sahabatnya dengan satu hukum, tapi melarangnya pada hukum tersebut diganti dengan hukum yang lain. Ini celoteh atau semacam apa? Builan atau pembuilan, penyinyiran orang-orang Yahudi terhadap adanya nasah di dalam Al-Quran. Lanjut ini lanjutan bagaimana orang-orang Yahudi membuili Rasulullah. Wa yaqulu jeung ngobrol Muhammad al-yauma dina poe ieu kaulan kana hiji ucapan, wa yarji'u jeung narik deui Muhammad anhu tina kaul godan dina poe isu. Ini kata orang-orang Yahudi. Jadi kata orang Yahudi, Muhammad itu selalu mengucapkan sesuatu pada hari ini tetapi menarik kembali ucapan itu pada hari besok. Pamahadzal Quran maka dari Quran eta illa min kalami Muhammad, kecuali tina kalam Muhammad. Kata orang-orang Yahudi mengambil kesimpulan sendiri bahwa tidaklah Al-Quran itu yang bisa digonta-ganti kecuali ucapan Muhammad. Ini upaya orang-orang Yahudi untuk mengelabui massa agar mereka terkecoh dengan ucapannya sehingga mereka lari dari Al-Quran. Dan perilaku orang-orang Yahudi seperti itu berlanjut sampai hari ini. Mereka suka mengecoh dengan menggunakan logika dalil, padahal tujuannya adalah tanwihul ummat anil Islam, taswihul ummat, tabi'idul ummat anil Al-Quran. Ungkapan-ungkapan orang Yahudi, ungkapan orang-orang non-muslim ini selalu mengungkapkan satu kata-kata yang dikira, dirasa, dipandang benar, padahal isinya adalah kebohongan belaka. Dan itu akan berlanjut sepanjang sejarah. Hari ini saja sedang viral bagaimana ketika seorang suku Batak yang ada di Medan itu, mereka koar-koar mengajak kepada seluruh anak bangsa untuk membubarkan FPI dengan alasan bahwa FPI telah menghancurkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Bahkan mereka ngajak perang di dalam videonya. Ternyata dia adalah bandar minuman keras yang gubuk tuaknya ditertibkan oleh anggota FPI. Tapi ketika ditantang balik oleh kaum muslimin, bahkan yang bukan organisasi ataupun aktivis ataupun simpatisan dari Front Pembela Islam, ternyata udah minta maaf kembali. Ini menunjukkan bahwa karakter-karakter non-muslim, karakter-karakter Yahudi itu sepanjang sejarah perjalanan umat manusia akan seperti ini. Mereka nyinyir, mereka selalu membuili kebenaran al-Islam, bahkan mencapakan kebenaran al-Islam. Bahkan mereka suka menggunakan kata-kata yang tampilan dohirnya seolah-olah benar, tetapi pada isinya adalah salah. Pada isinya adalah salah. Tetapi berusaha untuk kata-kata yang salah itu dihias, ditampilkan, dikemas dalam kata-kata yang baik, sehingga umat muslim menjadi terkecoh dan terbiur
bahkan umat lebih percaya kepada kata-kata mereka daripada kata-kata para tokoh dan ulama-ulama muslim. Ini perlu dicatat sebagai bagian dari pembelajaran. Mohon kepada pemirsa selain santri dunia nyata, kajian ini suaranya jelas nggak? Mohon konfirmasi dari para pemirsa yang ada di rumah. Dilanjut. Yakulu ngobrol Muhammad hukana itu Quran. Ini masih persepsi Yahudi. Min tilqa'i nafsihi, dari sisi dirinya Muhammad, ti pihak dirinya Muhammad. Wa yunakidu jeung ngalawanan naon ba'duhu sawarehna itu kalam ba'don kana sawarehna deui. Ini masih persepsi pandangan orang-orang Yahudi berkaitan dengan adanya nasah di dalam Al-Quran. Panuzilat maka diturunkan non al-ayatul karimah, ayat anu mulia, roddan karena nolak ala sabhihim, karena kebodohanana itu Yahudi atau kedunguan orang-orang Yahudi. Wajahlihim jeung kebodohan orang-orang Yahudi. Biqaulihi kudauhan Allah takoddasat anu suci. Non asma'uhu pirang-pirang jenengan Allah. Manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairi minha aw misliha. Jadi ayat ini adalah satu respon dari Allah Subhanahu wa taala bahwa adanya penggantian satu hukum dalam Al-Quran dengan hukum yang lain. Dan kemarin pada bagian pembahasan yang telah lalu, bahwa pembagian nasah itu ada 3. Ada nasul hukmi wa tilawah, ada di nasah hukumnya dan bacaannya. Yang kedua nasul hukmi dunat tilawah, ada yang diganti hukumnya tidak diganti bacaannya. Dan yang ketiga nasul tilawah dunal hukmi, diganti bacaannya tetapi tidak diganti hukumnya. Dan itu mendapatkan ocehan, nyinyiran dari orang-orang Yahudi bahwa Al-Quran itu pada intinya adalah rekayasa Muhammad. Karena dengan seenaknya, kata orang Yahudi, Muhammad memerintahkan kepada sahabatnya dengan satu hukum tetapi besok diganti dengan hukum yang lain. Dan itu kata orang-orang Yahudi dalam celotehnya menunjukkan bahwa Al-Quran itu tidaklah kecuali ujaran, ucapan dari Muhammad itu sendiri. Nah, untuk menjawab, merespon, menolak terhadap pandangan sinting orang-orang Yahudi berkaitan dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat surah Al-Baqarah ayat 106. Bacan. Wa makna nunsiha jeung ari makna nunsiha huwa ari makna ma eta perkara qala nu geus ngobrolkeun hukana emak sahat turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran, Ibnu Abbas, tegasna Ibnu Abbas, ayat trukuha, tegasna ninggalkeun kami hakana ayat, fala nubaddilu maka teu ngagantikeun kami hakana ayat, wala nunsihu jeung teu pernah ngahapus kami hakana ayat. Ini makna terjemah. Wakila jeung menurut satu pendapat, kalau kil itu menunjukkan pendapat minoritas. Jadi pendapat pinggiran, nah, itu biasanya diungkapkan dengan kata kil, artinya pendapat-pendapat minoritas. Huwa ari itu nasah eta minan nisyan, diambil dari kata nisyan, lupa. Bimana tarku, tegesna bimana ninggalkeun. Ayat truku tegesna ninggalkeun kami hakana ayat bidu ditabdil, kalawan tanpa ada penggantian. Halin nashu, nah ini judul yang lain. Apakah naha ari nasah? Nah, ini istifham. Menurut ilmu balaghah, kalau istifham, pertanyaan menggunakan adat lapad hal, itu maknanya satu, yaitu litasdik.
Jadi banyak makna-makna adatul istifham, baik di dalam ilmu nahwu ataupun ilmu balaghah. Di dalam ilmu balaghah, kalau ada pertanyaan menggunakan hamzah, contoh sawaun alaihim a'angdzartahum am lam tungzirhum. Hamzah itu maknanya ada dua. Satu tolabut tasdik, menuntut pembenaran, maka jawabannya bisa na'am atau la. Yang kedua, tolabut tasawur, menuntut gambaran masalah yang dipertanyakan. Itu kalau dengan hamzah. Kalau ini dengan hal. Kalau hal maknanya hanya satu, tolabut tasdik. Halin nashu, naha ari nasah, waqi'un eta terjadi, pisyara'i, dina pirang-pirang syariat. Syariat itu bisa bermakna aturan atau undang-undang. As-samawiyati anu bangsa langit. Apakah nasah itu terjadi dalam undang-undang langit? Dalam pengertian Al-Quran. Nah, akan kita jawab di sini. An-nashu ari nasah pi syariatil islamiyah. Dina syariat islamiyah, undang-undang Islam, jaizun. Jaizun eta anu menang aklan, menurut pandangan akal, inda aklin. Jadi kenapa dibaca aklan, tidak aklin? Karena ini asal kalamnya inda aklin. Inda aklin itu idopat, indah terhadap aklin. Cuman karena indahnya mudofnya dibuang, maka aklin menempati posisi mudof. Wa mayalil mudof ya'ti kholafa anhu bil i'rabi idza mahudiba. Ini juga bisa diumpamakan, dimisalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada santri itu adalah mudof ilaihnya dari kiai, karena setiap ada santri pasti ada kiai. Dan ketika kiainya meninggal, maka santri harus menempati posisi kiai. Wa mayalil mudofa ya'ti kholafa anhu bil i'rabi idza mahudiba. Hadisun eta terjadi sam'an menurut keterangan yang didengar. Sam'an atau menurut pandangan sama'i, keterangan yang didengar dari Rasulullah. Jadi nasah itu terjadi menurut pandangan kaum muslimin. Wa huwa jeung ari nasah eta waqi'un anu terjadi bi ijma'il muslimin, kalawan kesepakatan orang-orang Islam. Nah ini pandangan syariat berkaitan apakah nasah, baik nasah dengan makna lugawi yang tadi sudah dibahas. Makna bimana lugawi itu, nasah bimana lugawi tadi kan sudah dibahas. Satu bimana ijalah, menghilangkan. Dua bimana tabdi, menggantikan. Tiga bimana naklu, memindahkan tempat. Dan yang keempat tahwil, memindahkan derajat. Ataupun nasah dalam pandangan istilah syara. Raf'ul hukmi syar'iyyi bihukmin mutaakhirin. Menggantikan hukum syara dengan hukum syara yang akhir. Jadi kesepakatan orang-orang muslim bahwa nasah mengganti satu hukum dengan hukum yang lain itu terjadi. Makanya sekarang ini ada yang disebut dengan amandemen dalam kamus hukum dunia hari ini. Dan yang lagi rame di Indonesia ini sekarang tentang undang-undang Omnibus Law, yaitu, atau yang lebih dikenal dengan undang-undang Cilaka, undang-undang Cipta Lapangan Kerja. Tapi banyak kontroversi karena banyak anggota DPR yang menolak karena itu lebih merugikan terhadap kaum buruh dan lebih menguntungkan terhadap para kapitalis dan pemodal asing. Hilapan barina ngabedaan lil Yahudi ke orang-orang Yahudi. Berbeda dengan pandangan Yahudi. Orang-orang Yahudi itu menolak terhadap adanya nasah, penggantian hukum. Fa innahum dasainya na Yahudi ankaru eta inkar Yahudi wuqu'ahum karena terjadi nasah. Orang-orang Yahudi mengingkari, menolak terjadinya penggantian hukum.
Wa qalu jeung ngobrol Yahudi lam yahdas mual terjadi naon nashun nasah penggantian hukum fi syara'i dalam pandangan syara. Li'annahu karena sayana itu qaulul Yahudi ya dulu eta nuduhkeun itu kaul alal jahli terhadap kebodohan. Tapi pendapat Yahudi ini menunjukkan terhadap kualitas kebodohan orang Yahudi. Wallahu jeung ari Allah li'anahu karena sayana nasa eta ya dulu nuduh ke nasa alal jahli karena kebodohan. Jadi menurut orang Yahudi nasa itu tidak akan terjadi dalam pandangan syariat, dalam pandangan hukum. Karena adanya nasa itu menunjukkan terhadap adanya kebodohan. Besok ngomong begini tapi sekarang ngomong begini, itu menunjukkan kualitas yang tidak stabil dari pencetus hukum menurut pandangan orang Yahudi. Wallahu jeung ari Allah eta munazzahun anu dibersihkeun andalika tina itu jahlu. Wa wapaqo jeung ngakuran hum ka itu si Yahudi ala hadal qauli netepan kana ieu pendapat sahabu Muslim Al-Asfahani. Abu Muslim Al-Asfahan. Isfahan itu satu kota yang ada di bagian negara Iran. Kalau dulu Persia. Dan Isfahan ini juga adalah pusatnya Yahudi di Iran sampai sekarang. Isfahan itu pusatnya Yahudi di Iran. Makanya nanti ketika di akhir zaman itu dalam hadis ketika muncul di akhir zaman Dajjal, maka yang rame-rame membaiat atau membuat satu fakta integritas untuk mendukung perjuangan Dajjal itu adalah Yahudi yang berangkat dari Isfahan, dan Isfahan itu letaknya adalah di Iran. Makanya Abu Muslim Al-Asfahani itu sepakat dengan argumentasi orang-orang Yahudi yang menyatakan tidak akan terjadi nasa di dalam pergantian hukum syariat. Tidak akan terjadi nasa dalam pergantian hukum syariat. Qala ngobrol Abu Muslim, inna naso sanyana nasah fi kitabillah di dalam kitab Allah Ta'ala lam yasul. Eta tidak terjadi. Tidak akan hasil. Lianna Allah karena sanyana Allah Ta'ala qala eta ngobrol Allah. Ngadau Allah anil Qur'anil adim tina Qur'anan wagung. La ya'ti mual datang hukana Qur'an naon al-batilu kebatilan mim baini yadaihi ti sandingan Allah. Wala min khalfihi jeung teu aya ti makhlukna Allah. Wala min khalfihi. Wala jeung moal datang min khalfihi ti salianti Allah naon tanzilun wala min khalfihi. Tanzilun Al-Qur'an teh turun min hakimin tidak nu maha pengku hamidin anu terpuji. Surah Fusilat ayat 42. Palau jaja makalamun menang naon anasu nasah lakana tatang tubuk tinasa. Kon ata nyata geus datang hukana itu emak karena Quran non al-batilu kebatilan. Ini pendapat Abu Muslim mengutip Al-Quran surah Fusilat ayat 42 bahwa nasah tidak terjadi, dan pendapat Abu Muslim ini adalah sesuai dengan pendapat orang-orang Yahudi yang menolak terhadap adanya nasah. Wahtaja jeung berhujah saha jumhurul ulama jumhur, artinya ulama-ulama yang kualitas keilmuannya itu sudah sampai pada tingkatan yang sangat tinggi, namanya jumhur. Jadi jumhurul ulama itu tidak dihitung dari sisi popularitas, tetapi jumhurul ulama itu dihitung dari sisi kualitas keilmuan yang dimilikinya. Makanya keulamaan seseorang itu tidak dihitung dari banyak dan sedikitnya pengikut atau hebat dan tidaknya bendo, tetapi kualitas keulamaan itu dihitung dari sisi sejauh mana pemahaman sosok seorang ulama terhadap agama, dan juga dilihat dari sisi hatinya sejauh mana dia dekat dan tidaknya dengan Allah. Jumhur ulama ala jawajin nashi karena menang nasah wa wuku'ihi jeung terjadi nasah. Jadi menurut jumhur ulama bahwa nasah itu terjadi. Nasah itu boleh. Bi anna dalailal qat'iyah, karena sesungguhnya dalil-dalil qat'i, dalil yang pasti. Dalat eta nuduhkeun dalail
ala nubuwati Muhammadin, karena kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nubuwatuhu jeung ari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tasigu eta teu saetu nubuwah illa ma'al qauli, kecuali sarta kaul binashin anu nganasah, binasyi syar'in kalawan nasahna syariat, binashi syar'iman kalawan nasah syariat Nabi qoblahu nu memeh Muhammad. Nah, alasan yang dikemukakan oleh para ulama jumhur boleh hukumnya terjadinya nasah, karena adanya nasah ini menunjukkan adanya kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah ketika diutus ke dunia ini membawa syariat, yang mana syariat yang dibawa oleh Rasulullah ini mengganti syariat-syariat Nabi sebelumnya. Jadi alasan para ulama-ulama jumhur yang membolehkan adanya nasah di dalam Al-Quran atau penggantian satu hukum dengan hukum yang lain, karena nasah itu menunjukkan adanya kenabian Rasulullah SAW, kerasulan Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah datang ke dunia ini itu diamanahi dengan syariat Islam, dan syariat Islam yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad itu mengganti alias menasah syariat-syariat Nabi sebelumnya. Paham kira-kira namanya? Wahada jeung ari ieu la tasihu ila ma'al qauli dalilun akli, eta dalil akli, dalil logika. Wa amal hukumu jeung anapun ari terjadina nasah, pokon qalu tanyata geus ngobrol para ulama. Inna nasho sanyana nasah eta qad hasola nyata geus hasil terjadi nasah fi syara'i is-sabiqah, dalam undang-undang sebelumnya, undang-undang anu teu heula. Para ulama juga membuat satu hujah, satu dalil, satu alasan apa yang untuk membackup atau menolak pendapat Yahudi, pendapat Abu Muslim al-Asfahani yang menolak adanya nasah. Nasah itu terjadi karena dalam undang-undang syariat Nabi sebelumnya juga ada terjadi nasah. Wa fi nafsi syariatil Yahudi, bahkan dalam materi-materi syariat Yahudi, yaitu syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Karena Yahudi itu keturunan dari anak-anaknya Nabi Yakub. Ya, makanya disebut dengan Bani Israel. Dan salah satu anak daripada Nabi Yakub itu, ada yang bernama Yahudi. Painahu dasarnya kelakuan jaeta datang di Taurati dina kitab Taurat naon anna Adam sajana Adam alaihissalam amaro eta marentah Adam bitazwiji banatihi, karena ngawin putrana Adam min banihi ti anak lelakinya Adam. Ya contoh syariat Nabi yang telah lalu itu ada terjadi nasah. Nabi Adam itu memerintahkan kepada anak-anak putrinya untuk dikawini oleh anak laki-lakinya. Jadi karena di dunia pada saat itu baru ada Nabi Adam, Siti Hawa, dan anak-anaknya. Kalau anak laki-lakinya ada Kabil, ada Habil, ada Kobil, ada Habil. Anak putri Nabi Adam ada Iklima, ada Labuda. Karena dunia itu baru ada seitu orangnya. Jadi enak, ngakukeun tanah di mana wae enak. Karena di dunia itu penduduknya baru 6 orang. Nabi Adam, Siti Hawa, dan anak laki-laki Kobil dan Habil, anak perempuan Iklima dan Labuda. Pada saat itu disilang Kobil yang ganteng itu, Kobil itu ganteng, anak Nabi Adam yang ganteng tampan, disilang dinikahkan dengan adiknya yang bernama Iklima. Dan Iklima kecantikannya di bawah Labuda. Dan Habil yang wajah kegantengannya di bawah Kobil itu dinikahkan dengan adiknya pula, yaitu Labuda. Jadi disilang. Kakak yang satu nikah sama adik yang satu, dan kakak yang satu lagi Habil menikah dengan adik yang satu lagi. Jadi pernikahan silang.
Kalau sekarang incest, jadi terjadi hubungan sedara. Dan itu terjadi karena tidak ada lagi manusia pada saat itu di zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan yang ganteng dinikahkan dengan yang kurang cantik lah. Dan yang tidak ganteng dinikahkan dengan yang cantik. Kenapa? Agar terjadi keseimbangan fisik. Dapat dibayangkan kalau yang ganteng nikah dengan yang ganteng, yang jelek nikah sama yang jelek, maka dunia akan terbelah. Garore ngungkul, kalah saya punggul. Makanya bagi kita kalau punya anak lah yang cantik, nikahkan sama lelakinya yang tidak terlalu ganteng, agar si yang tidak terlalu ganteng ini terkatrol, anaknya nanti keturunannya tidak terlalu jelek. Kalau punya anak yang kurang cantik atau punya anak yang kurang ganteng, maka dia harus mendapatkan pasangan yang cantik, ya, pasangan yang ganteng, agar nanti genetika keturunannya terkatrol. Ini kalau terjadi yang jelek nikah sama yang jelek, bagi amruk tawajahna. Kalau nikah yang ganteng dengan yang ganteng, nanti nikah yang ganteng dengan ganteng, dunia akan terbelah nanti. Makanya yang ganteng ke yang tidak cantik, yang cantik kepada yang tidak ganteng, agar terkatrol satu sisi yang lainnya. Ini syariat Nabi Adam membolehkan nikah sesama keluarga, adik sama kakak, kakak sama adik. Tetapi summa qad hurima, tuluinya tadi haram ke naon dzalika itu tazwiz bitipakin kalawan sepakat. Itu prolog berkaitan dengan nasah di dalam Al-Qur'an. Demikian untuk kajian pagi ini, kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Dan untuk pagi ini membahas tentang nasah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan tentu jika ada benarnya itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah alfa dan silap itu mutlak dari kesalahan simkuring. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.